Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim Nabiil Mustafa Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Amma ba'd. Jamaah salat Isya dan salat tarawih yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah, alhamdulillahi rabbil alamin. Bersalawat kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina wa maulana Muhammad. Bapak Ibu, orang-orang tua saya yang saya muliakan dan tentunya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Singkat saja, pada malam hari ini tausiah kita judulnya Minal Wuhan Ilal Wahan. Bapak Ibu yang saya muliakan, apa itu Wuhan? Wuhan itu salah satu daerah di Cina, tempat di mana pertama kali munculnya satu virus yang membuat heboh jagat raya. Apa itu Wuhan? Sahabat bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wa mal wahnu ya Rasulullah?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Hubbud dunya wa karahiyatul maut." Apa hubungan Wuhan dengan Wahan? Agak-agak mirip nih Pak. Wuhan, Wahan. Sampai hari ini efek daripada COVID-19 masih terasa. Duduknya berjarak, masjid sunyi. Ini dampak Pak. Setiap perbatasan desa dipalang. Kalau KTP luar disuruh pulang. Yang mau mudik nggak jadi. Ini kan dampak Pak. Apa persoalannya? Apa yang ditakutkan? Apa ending daripada Wuhan ataupun COVID-19? Endingnya cuma satu Pak, mati. Ya Bu, mati. Tetapi perkara mati bukan perkara Wuhan. Wuhan bukan perkara mati. Beda. Mohon maaf. COVID-19 atau Corona dengan mati beda. Bukan karena Corona kita mati, dan gak harus dengan Corona pun kita mati. Tetapi dengan Corona muncul satu penyakit yang sebenarnya sudah ada pada diri kita sejak dulu sebelum Corona ini muncul. Apa itu? Wuhan. Apa itu penyakit Wuhan? Hubbud dunia, cinta dunia, wa karahiyatul maut, dan takut yang namanya mati. Gara-gara takut mati, yang diisukan Corona menyebabkan orang mati, sehingga kita heboh. Bagi orang-orang beriman, orang-orang beriman itu Pak,
Gak ada rasa takut. Innal ladzina amanu falahum ajruhum 'inda rabbihim wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Untuk orang-orang beriman itu ada pahala yang besar yang Allah sediakan dan tidak ada putusnya. Dan sedikit pun orang beriman tidak merasakan sedih dan tidak merasakan takut. Gelisah tidak, apa-apa tidak. Itu orang beriman. Karena orang beriman, apapun yang terjadi, yang dia hadapi, itu bagaimana agar bisa menghasilkan yang namanya ridha Allah, menghasilkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau ternyata yang dihadirkan adalah COVID-19 alias Corona, bagaimana kehadiran Corona itu bisa menghasilkan keridhaan Allah buat kita? Bapak Ibu yang saya muliakan, kita bicara sedikit persoalan mati. Allah Subhanahu wa ta'ala menyampaikan, fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna as-saah wa la yastaqdimun. Kalau sudah sampai ketentuan ajal manusia itu nggak bisa dipercepat, nggak bisa diperlambat, dan waktunya sudah ditentukan, kita nggak perlu khawatir. Tapi yang penting kita harus sadari, kullu nafsin dha'iqatul maut. Tiap yang bernyawa pasti akan mati. Apakah matinya karena corona? Alhamdulillah. Kenapa alhamdulillah? Kan orang yang mati kena wabah itu, kata Rasulullah, matinya mati syahid, walaupun cuma tidur di rumah, Pak. Jadi ngapain takut? Jadi kalau itu nggak usah perlu lockdown, Ustadz, nggak perlu kita menjaga jarak. Tunggu dulu. Islam juga mengajarkan kalau terjadi wabah di sebuah daerah, Islam agama perintahnya gimana? Kalau di sebuah daerah ada terjadi wabah, jangan masuk ke daerah itu. Orang yang di dalam daerah itu yang kena wabah jangan keluar, itu perintahnya. Mungkin itu disebut dengan lockdown itu, atau PSBB. Kemudian pemerintah menjalankan itu. Kalaupun kita laksanakan Bapak Ibu, bukan karena takut sama coronanya, tapi takut karena Allahnya. Takut karena Allahnya. Karena Rasul memerintahkan melalui hadis Rasulullah SAW, jangan masuki daerah yang kena wabah. Daerah yang kena wabah, orangnya jangan keluar. Ini perintahnya. Bapak Ibu yang saya muliakan, tapi persoalan mati, mau kemanapun kita pergi, pasti akan menjemput kita. Qul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum thumma turadduna ila alimil ghaibi wasyahadah fayunabbiukum bima kuntum ta'malun. Mau kemana kita lari, mati akan tetap menjemput kita. Yang perlu kita pertanyakan, yang perlu kita pelajari, yang perlu kita sadari adalah ketika kita mati, apa yang sudah kita persiapkan. Ini Pak, Bapak Ibu yang saya muliakan, selain daripada kepastian mati karena datangnya wabah corona yang menghantui kita saat ini, ada satu hadis dhaif yang hari ini juga sedang menghantui orang-orang yang beriman. Apalagi imannya separuh-separuh. Dapat pula informasi itu. Apa itu Ustadz? Ada hadis mengatakan bahwasanya akan terjadi dukhon di pertengahan Ramadan, tepat di hari Jumat. Ini viral nih Pak. Malam ini udah malam ke-10. 5 hari lagi Pak.
dentuman benda langit menabrak bumi sehingga menghadirkan yang namanya kabut tebal, bukan cuma menyelimuti daerah yang kena dentuman tapi seluruh jagat raya, namanya dukhon. Kapan terjadinya? Terjadinya pertengahan Ramadan alias 15 Ramadan dan hari Jumat. Ternyata Pak, hari Jumat pertengahan Ramadan itu terjadi di tahun 1441 Hijriah, Ramadan tahun ini, Jumat depan Pak. Apa yang kita takutkan? Kalaulah misalnya dentuman itu betul datang dari langit, benda bumi, nabrak bumi, syukur-syukur Pak, itu jatuhnya nggak di Riau. Mudah-mudahan jatuh Pak di Amerika atau di Israel lah, kita doakan. Jatuh di Israel, tapi dampaknya nanti kabut asap itu akan sampai ke Kota Tengah, sehingga bumi itu diselimuti kabut asap selama 40 hari. Seluruh elektronik nggak bisa digunakan. Mungkin kalau mau tahu bagaimana kisahnya, bagaimana ceritanya, bisa dibuka nanti YouTube-nya Ustadz Uzma, Ustadz Zulkifli Muhammad Ali, yang lebih tegas menjelaskan hal itu. Namun kita yang telah mendengar itu ada timbul kerisauan. Apa potensi yang dimunculkan? Lagi-lagi mati Pak. Lagi-lagi yang kita khawatirkan mati, gak ada lain. Oleh karena itu nggak masanya kita ini munculkan rasa takut lagi Pak, karena semua itu sudah pasti. Kalaulah 15 Ramadan besok kejadian Pak, dukhon itu muncul, listrik padam, handphone nggak bisa digunakan, mobil pun nggak bisa jalan, gelap gulita. Diperintahkan Pak kita hanya boleh di dalam rumah. Itu lockdown besar-besaran. Itu lockdown yang datang dari Allah. Terus kalau kita mati karena nggak makan bagaimana? Lagi-lagi mati Pak. Oleh karena itu mati sudah pasti. Idza mata ibnu Adam in qata'a amaluhu illa min salasah. Bila mati ada Adam, maka terputus segala amal ibadahnya, nggak bisa ngapain-ngapain lagi, nggak bisa sholat, nggak bisa puasa, nggak bisa baca Quran lagi. Tapi ada 3 perkara yang tak terputus amal pahalanya. Yang pertama apa? Sedekahun jariyah, sedekah jariyah. Yang kedua ilmu yang bermanfaat. Yang ketiga doa anak yang soleh. Inilah yang harus kita persiapkan Bapak Ibu menjelang kita mati. Kita hidup di dunia ini memperjuangkan yang 3 ini Pak. Bagaimana kita mati nanti kita sudah punya yang 3 ini. Yang pertama, kita sudah pernah bersedekah jariyah, berinfak untuk kepentingan agama, untuk umat, dimanfaatkan oleh umat. Hari ini kita tanyakan, dari 100 hektar kebun kita, tanah kita, sudah berapa hektar yang kita wakafkan? Dari 100 juta gaji kita sebulan, berapa juta yang sudah kita sedekahkan? Itu Pak. Kalau kejadian betul Pak, 5 hari lagi Pak kejadian, tak berguna lagi 100 hektar itu, tak berguna. Yang kedua, sudahkah kau pernah mengajarkan ilmu yang bermanfaat, yang ketika diamalkan oleh orang yang belajar kepada kita, kita mendapatkan pahala? Mengajarkan baca Quran, mengajarkan sholat, mengajarkan ibadah. Sudah apa belum? Yang ketiga, sudahkah kita punya anak yang soleh, yang kelak mendoakan kita, yang senantiasa mendoakan kita? Kalau belum punya, ini yang menjadi penyesalan. Bapak Ibu yang saya muliakan, ketika jenazah belum dikuburkan, itu ruh masih di sekitar jenazah. Ya Bu,
Apa yang dia lihat? Dia lihat jasadnya. Dia menangis merintih melihat orang yang di sekelilingnya. Dia berharap penuh berbicara, namun tidak didengar oleh manusia. Seluruh makhluk Allah mendengarnya, namun jin dan manusia yang nggak dengar. Dua makhluk itu. Apa yang dijeritkan? Yang dia katakan pertama itu harapan. Wahai anakku, dulu kau kulahirkan dalam keadaan kotor. Kau tidak bisa mandi sendiri, nak. Kata si ruh tadi, hari ini ibu mau menghadap Allah. Jasad akan dikubur kembali ke asalnya. Mulai dari kau lahir sampai kau bisa mandi sendiri, ibulah yang memandikanmu. Sebagai balas jasa ibu nggak bisa mandi sendiri, sudah terbujur kaku tak berdaya, aku minta kepadamu, mandikanlah jenazahku. Maka ternyata yang mandikan bukan anaknya. Anaknya si ibu ambil handphone, foto-foto, diunggah di Facebook, Instagram dan WA. Bagaimana kondisi si mayit pada saat itu? Menangis. Dia tak punya anak yang soleh. Wahai anakku, kau lahir nggak bawa apa-apa, jangankan baju, selai benang pun kau tak punya. Aku yang membelikan dan aku yang memakaikan. Maka hari ini aku mau menghadap Allah dan pakaianku cuma satu, yang namanya kain kafan. Aku mohon kepadamu, ambil uangmu, belikan bajuku bernama kafan dengan hasil jerih payahmu. Tapi kita lihat emak kita dibungkus dengan kain kafan hasil sumbangan oleh tetangga. Betul nggak, Bu? Emak kita mati dibungkus dengan kain kafan. Kain kafan itu dari mana? Sumbangan tetangga, bukan hasil daripada. Siapa yang makaikan? Bilal mayit. Anaknya ngapain? Moto-moto, sambil cengar-cengir mikirkan harta warisan. Bagaimana kondisi mayit itu? Menangis merintih. Yang ketiga, aku harap nak kau jadi imam untuk mensolat jenazahku. Kalaupun kau tak bisa jadi imam, minimal kau ikut. Ini anak tak ikut mensolatkan. Yang ketiga, dulu kau kunibubukkan, maka antarkanlah aku ke tempat peristirahatanku. Ternyata anaknya pun tidak ikut ke makam emaknya, ke makam ayahnya. Jadi nggak dapat dia pak anak yang soleh itu. Oleh karena itu nggak masanya lagi kita berebut dunia ini, merebut harta, pangkat dan jabatan. Karena apa? Mati sudah pasti, jabatan nggak dibawa. Maka persiapkan 3 perkara tadi Bapak Ibu. Mumpung masih ada waktu, andai betul dukhan itu muncul di 15 Ramadan yang akan datang, ada 5 hari lagi kita untuk memanfaatkan itu. Bapak Ibu yang saya muliakan, mudah-mudahan Ramadan tahun ini dengan wabah yang Allah munculkan, yakin dan percayalah, wa idza maridtu fahuwa yasfin. Allah yang menurunkan penyakit, Allah pula lah yang memberikan obatnya. Oleh karena itu, kalau mau sembuh, dekati Allah. Tapi kenyataan hari ini justru masjid sunyi. Di kota-kota besar bahkan masjid nggak sekedar sunyi, digembok pak. Saya kadang-kadang sedih kalau waktu sholat itu di tengah jalan singgah di masjid ada tulisan besar, musafir dilarang sholat berjamaah. Nangis batin kita pak. Ada apa ini? Ada apa ini sebenarnya? Apakah sudah pantas masjid Al-Majid Kota Tengah dipampangkan seperti itu? Kalau menurut pendapat saya Pak, belum pantas. Kenapa? Wabah Kota Tengah ini tidak diturunkan wabah. Betul nggak Pak? Apakah di Kota Tengah turunnya wabah itu? Tidak. Sudah berapa orang Kota Tengah yang meninggal karena kena wabah itu? Nggak ada. Berapa orang yang positif? Kalaupun positif, kalaupun positif, belum ada. Jadi belum berlaku diterapkan itu. Tapi antisipasi lebih baik mencegah daripada mengobati.
pun ternyata lebih banyak yang sembuh daripada yang mati. Artinya Bapak Ibu yang saya muliakan, hadis Rasul itu nggak berlaku buat kita, apalagi sholat Jumat. Tak boleh pengajian-pengajian bubar yang memaksakan diri untuk membuat acara itu didatangi aparat keamanan. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Jangan ini strategi iblis laknatullah melalui kru-krunya Yahudi wan Nasara. Maka ciri-ciri munculnya Dajjal itu adalah ketika masjid sudah mulai sunyi. Hati-hati Bapak Ibu yang saya muliakan. Oleh karena itu wabah ini akan cepat berakhir kalau kita menerapkan hidup bersih dan sehat, PHBS. Padahal Rasulullah SAW sudah mengajarkan dari 14 abad yang lalu, bukan cuma mengajarkan hidup bersih dan sehat, bahkan hidup suci dan sehat. Mulai dari makan diatur. Virus itu muncul karena makannya nggak diatur. Mulai dari bergaul diatur. Virus itu terjangkit karena bergaulnya nggak diatur. Betul nggak Pak? Namun apabila hubungan kita kepada Allah dekat, insya Allah Allah akan jaga kita. Hari ini mohon maaf yang saya muliakan Bapak Ibu, kegiatan-kegiatan yang bersifat keagamaan justru itu pula lah yang diserang. Saya kemarin ke Pekanbaru Pak, mohon maaf, saya lihat masjid bergembok, berkunci, mau sholat nggak bisa, Ustaz, kenapa? Tak bisa sholat di situ, lockdown. Sedih kita Pak. Tapi tempat-tempat maksiat masih juga ada yang buka, kan sedih kita. Kenapa kok seolah-olah umat Islam ini kok menjadikan sasaran di tengah-tengah mau Ramadan ini? Oleh karena itu Bapak Ibu, mari sama-sama kita mendekatkan diri kepada Allah. Orang beriman enggak perlu takut, orang beriman enggak perlu sedih. Wala khaufun alaihim walahum yahzanun. Kesimpulan Bapak Ibu yang saya muliakan, mudah-mudahan penyakit wahan ini Allah campakkan di dalam diri kita. Saya ulang kembali, apa itu wahan? Terlalu cinta kepada dunia dan takut yang namanya mati. Maka boleh kau hidup di dunia karena memang sedang hidup di dunia, tapi terlalu mencintai dunia, ini yang salah. Sehingga saking cintanya kepada dunia, kita takut mati. Apa ciri orang yang terlalu cinta kepada dunia? Cirinya takut mati. Orang yang takut mati berarti terlalu cinta kepada dunia. Orang yang tak cinta kepada dunia, bukan berarti Pak, habis ini nggak boleh kerja, nggak boleh cari nafkah, cari harta sebanyak-banyaknya. Untuk apa? Untuk kita bawa ke akhirat. Caranya bagaimana? Masih banyak ternyata anak yatim yang terlantar, masih banyak pondok pesantren yang belum terbangun, MDA yang hampir tutup, duafa yang tak makan, yang kelaparan, nggak punya pakaian. Masih banyak lagi keperluan agama yang perlu kita pedulikan. Masih banyak. Mudah-mudahan Ramadan tahun ini mengajarkan kepada kita pentingnya mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita berdoa mudah-mudahan kalau misalnya kita Pak dilarang pulang kampung, udah kita ikhlas Pak, nggak boleh pulang kampung, nggak boleh mudik. Tapi mudah-mudahan coronanya lah yang pulang kampung. Amin Allahumma amin. Sehingga nanti Pak, sebelum Ramadan berakhir sudah dibuka lockdown, sudah bebas dari virus, sehingga Idul Fitri nanti kita laksanakan. Mudah-mudahan dapat kita bersenda gurau, bersilaturahim, bercengkrama kepada sanak famili kita. Amin Allahumma amin. Ada benar datang dari Allah, ada salah pribadi saya sendiri kepada Allah, saya mohon ampun. Kepada Bapak Ibu saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.